Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan milenial berprestasi. Ketemu lagi bersama saya Diani Oktavianti Handajani, tim admisi dan humas. Dalam acara Sapa UMK, saling sapa untuk menyapa. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial teman-teman semuanya, yaitu dia seorang dokter, kemudian seorang dosen juga, dosen di salah satu program studi kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Nah dokter, mungkin diperkenalkan dulu dokter kepada kawan milenial berprestasi ini. Dokter siapa nih? Oke. Halo semuanya, saya Dr. Nugrahadi Dwi Pasca Budiono. Saya dosen di Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke dokter, ini panggilannya Dr. Nugrahadi, Adi atau gimana dok? Panggil Adi saja. Dokter Adi, oke ya. Saya panggil Dokter Adi ya dok ya. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya dok ya. Alhamdulillah. Aktivitasnya sekarang gimana dok? Aktivitas ngajar tetap ya, praktek juga. Jadi ya kebanyakan ngajar lah Mas Ian. Ngajar ya dok. Ngajar di mana dok? Di kesehatan masyarakat. Ya, betul di Prodi Kesehatan Masyarakat. Oke dokter. Dokter, bulan ini kan bulan Ramadan nih dokter ya kan. Pastinya kita kan puasa nih dok. Nah, betul ya dok. Dokter puasa ini puasa nggak? Puasa ya dok. Ya. Nah dokter, di kali ini kita mau bahas tentang sehat bugar saat puasa. Nah biasanya dok, kalau orang puasa, apalagi saya sendiri ya dok, atau teman milenial berprestasi ini, kadang puasa itu menjadi suatu hambatan, yang lemes lah, yang ini. Nah, gimana sih dok, nanti kita akan bahas tips-tips atau apa yang bisa kita konsumsi ya, gitu ya dok ya. Siap. Untuk nggak lemes gitu ya dok. Nah, sebelum itu saya mau tanya nih dok, kira-kira sejauh mana sih dok puasa ini berdampak positif bagi tubuh kita? Apakah malah mengganggu kesehatan gitu ya dok ya? Atau makin sehat nih puasa ini dok? Iya. Jadi kita yang beragama Islam itu kan adalah salah satu kewajiban adalah berpuasa. Jadi pasti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mewajibkan kegiatan puasa itu kalau tidak ada dampak positifnya. Jadi banyak sekali dampak positif di kesehatan jika kita melakukan puasa. Ya, mungkin salah satunya adalah insulin yang kita tahu untuk gula darah itu akan lebih stabil. Yang kedua adalah bisa menurunkan kolesterol. Ya, yang berikutnya adalah ini yang paling penting adalah meregenerasi sel ya, atau bisa kita sebut autofagi. Ya, dampak-dampak itu positif sekali ya. Malah kalau yang bukan agama Islam malah kepingin puasa, atau yang kita kenal biasanya intermittent fasting. Ya, jadi ya hampir-hampir sama lah kayak begitu. Jadi dampak positifnya untuk kesehatan saya rasa puasa sangat banyak. Banyak ya dok ya. Banyak sekali. Jadi bukan malah merugikan tubuh kita ya dok, malah justru puasa itu, dengan berpuasa itu kita tubuh makin sehat gitu ya. Makin sehat. Intinya makin sehat, tapi bisa juga menjadi tidak sehat. Nah itu nanti. Oke dokter, wah menarik nih teman-teman semuanya. Nah kalau gitu dok, kalau kan berpuasa pastinya kita sahur dok ya. Siap. Nah sahur yang bagaimana sih dok yang membuat kita itu menjadi apa ya dok ya, menjadi nantinya nggak lemes nih dok. Kadang makanan yang nggak baik nih dok, kadang itu membuat kita nanti setelah sahur makin lemes, itu tadi makin malas bekerja, makin malas kuliah buat teman-teman dan lain sebagainya. Itu sahur yang baik itu bagaimana dok? Nah, cari karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah. Nah, berikutnya adalah ditopang dengan protein.
Jadi protein yang harus lebih dibanyakkan. Nah, protein kan gampang tuh, yang paling mudah itu apa? Telur. Nah, telur. Tahu tempe ya dok ya. Tahu tempe, okay. ya, atau ayam, boleh, ikan, boleh. Ya, itu adalah sumber-sumber protein yang tinggi. Oke dok. Nah, jadi protein itu adalah mengenyangkannya lebih lama. Nah, jadi kalau indeks glikemiknya dari karbohidrat tadi rendah, jadi itu proses pencernaan itu akan lebih lama. Ditambahi lagi dengan protein yang akan lebih cepat lebih lama untuk mengenyangkan. Jadi itu akan nanti kan kalau kita puasa kan sekitar 14 jaman ya, kurang lebih kalau di Indonesia ya, itu otomatis akan menjadi lebih berenergi nantinya. Oh, jadi karbonya didikitin, dikurangin. Nanti proteinnya yang lebih dibanyakan. Ya. Kalau lemak dok, boleh? Lemaknya akan dikurangi. Dikurangi juga ya dok ya. Karena kan dari protein tadi, misalnya dari ikan, telur, itu kan juga ada lemaknya. Nah, kalau nanti lemaknya lebih dibanyakan, itu ya nanti malah sama saja dari sumber karbohidrat juga kan nantinya akan jadi energi. Nah, saran saya adalah kalau lemak, cari lemak yang baik, misalnya apukat, atau kalau mau pakai minyak yang baik, atau minyak zaitun atau apa dan sebagainya. Oke, baik dok. Satu pertanyaan dok, kalau nasi itu sebaiknya kalau pas kita sahur nih dok, itu baik nasinya nasi yang dingin atau nasi yang baru masak nih dok? Kan kalau yang saya tahu kalau nasi yang panas itu kadar karbohidratnya tinggi nih dok. Nah itu sebaiknya, atau tadi ya nggak apa-apa, kurangin porsinya tapi dengan nasi hangat, atau dibanyakin, atau bagaimana dok? Ya, nasi panas, nasi dingin, ada yang bilang lebih, ada nasi dingin lebih bisa mengurangi. Itu sah-sah saja. Ya, tapi pada intinya itu kan rata-rata orang Indonesia itu kan kalau makan nasi terlalu dingin, apalagi yang dibekukan, itu kan otomatis kan harus dihangatkan lebih dulu dan sebagainya. Menurut saya hampir sama saja. Sama aja. Jadi menurut saya lebih pentingnya itu adalah karbo dikurangi, ya kalau bisa proteinnya yang agak lebih dibanyakan. Tuh kawan milenial berprestasi. Jadi kalau sahur biar nggak lemas, intinya adalah karbohidratnya harus dikurangin ya, nasinya dikurangin itu tadi, atau kentang dan sebagainya, tetapi proteinnya yang dibanyakin. Jadi dari protein itu ya dok ya, jadi penambah energi gitu ya, biar nggak lemes gitu. Oke dokter, kalau tadi kita membahas tentang tadi sahur ya dokter. Nah kalau berbuka adalah saat berbuka dokter. Nah kira-kira makanan apa yang baik untuk dikonsumsi? Karena itu tadi kadang kalau kalau saya sendiri ya masak itu kan juga, atau beli nih dok, kan kalap nih dok, karena banyak yang jualan seperti itu. Nah itu kira-kira makanan apa yang baik biar tidak lonjakan gula darah nih dok, seperti itu. Ya, jadi tadi sahur harus baik, berbuka juga harus baik. Betul. Ya, apalagi kan kita tahu sendiri berbuka itu harus dengan yang manis-manis. Nah, ini yang menjadi persepsinya orang itu menjadi salah. Ya, maksudnya salah ini bahwa harusnya kalau orang berbuka puasa itu lebih baik menggunakan kurma yang sebanyak minimal 3. Karena ganjil itu kan juga ada sunahnya, kurma itu kan juga ada sunahnya. Nah, dari 3 kurma itu setara dengan sekitar 200 kalori ya. Jadi itu sudah cukup ya untuk berbuka puasa, dan itu juga cukup manis ya. Nah, berikutnya adalah air putih. Itu jelas ya, karena bukan air yang berwarna atau yang harus air putih. Air putih ya dok. Biasanya kan
kurma dan teh hangat ini dok. Itu berarti nggak boleh nih dok, teh hangat ini dok. Teh hangatnya boleh tapi kalau nggak pakai gula. Oh, jadi teh tawar. Oke, teh tawar hangat. Oke. Jadi tapi alangkah baiknya karena selama 14 jam itu kan kita istilahnya dehidrasi ya. Dehidrasi. Jadi kita lebih baik mengembalikan ke kondisi tubuh karena kan kita kondisi tubuh secara umum kan 2/3 tubuh kita itu kan air. Iya, betul. Nah, otomatis ya harusnya air putih saja. Air putih. Ya, itu lebih kurma baik. Dan air putih ya, dok ya. Itu lebih baik. Ya, baru habis itu bisa sholat karena sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib baru boleh makan. Nah, makannya juga begitu. Nah, itu makannya nih dok. Makannya juga jangan sampai kalap. Iya, itu tadi kalap karena banyak pilihan. Ya, makan sama kayak tadi sahur ya, karbonya jangan terlalu banyak, protein yang lebih agak dibanyakan dan lemak yang baik. Apa ya namanya, pencernaan itu kan sekitar 8 sampai 10 jam. Nah, setelah itu kan otomatis apa namanya tubuh mencari sumber energi. Nah, sekitar kan kurang lebih 4 jaman dari lemak dan sebagainya untuk itu. Nah, otomatis kan lambung itu kan kosong. Jadi kalau tiba-tiba langsung dikasih makanan yang berat dan sebagainya, itu takutnya lambung tidak kuat. Oke, nah itu kawan milenial berprestasi. Jadi nggak boleh langsung mengkonsumsi makanan setelah berbuka. Jadi tadi ya kurma atau teh atau air putih yang lebih baik. Kemudian sholat maghrib dulu, baru dilanjutkan untuk konsumsi makanan berat gitu ya dok. Tapi tidak boleh berat-berat yang langsung menumpuk ya. Jadi dikira-kira dulu. Jadi nanti kalau mau nambah lagi boleh ya dok ya. Boleh nggak? Oh nggak boleh. Intinya cukup porsinya, ya. Tinggi protein tadi ya dok. Tapi karbohidratnya dikurangi. Oke dokter. Kalau kemudian bedanya untuk tadi karbohidrat, protein, lemak itu pria dan wanita itu sama nggak sih dok sebetulnya? Ya. Jadi dari kalori tiap hari pria dan wanita itu pasti berbeda. Dari orang pekerja juga berbeda. Ya, jadi semuanya itu berbeda. Tapi yang paling gampang adalah kira-kira laki-laki itu sekitar 2.200 sampai 3.200 kalori tiap hari. Kalau wanita itu sekitar 1.600 sampai 2.400-an. Oke, 2.400 yang perempuan, ya. Yang laki-laki tadi berapa dok? 3.000. Ya. Oke, itu karbohidratnya? Atau semuanya? Semua, seluruh ya karbohidrat, baik karbohidrat, protein sama seluruh ya dok ya. Oke. Kalau berarti kalau misalnya diibaratkan makan nih dok, misalnya laki-laki nih, itu porsinya seberapa dok? Misalnya ini kan kalau kita ngomong kalori kan 2.300 kan bingung nih misalnya nih. Nah, kira-kira kalau satu piring nih itu apa sih yang cukup dok misalnya? Jadi yang paling mudah itu biasanya saya selalu bilang begini, 40% itu karbohidrat, 30% protein, lemak 20%. Jadi itu yang paling mudah untuk menghitung. Oke. Nah, jadi itu sih Bu Diani, jadi yang paling gampang gitu. Jadi kan kita bisa mengira-ngira ya. Jadi misalnya nasi itu berapa ya, karena kan satu centong itu kan kadang satu centong teres, kadang satu centong ini kan nggak bisa diukur. Jadi kan kita bisa ya berkira-kira lah, kira-kira aja ya. Karena kan pasti malas Bu Diani misalnya. Iya, mengukur itu kan. Mengukur ini berapa dan sebagainya begitu kan ya. Jadi kita bisa mengira-ngira. Oke, gitu dokter. Ini dokter pertanyaan terakhir dokter. Ya. Kira-kira butuh kita di dalam tadi nutrisi, karbohidrat dan lain ini, vitamin atau mineral itu juga butuh nggak sih dok? Saat puasa ini juga ya, maksudnya. Ya. Sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya karena kan vitamin itu kan
sudah didapatkan saat kita makan. Kita makan sayur, kita makan buah, kita makan tadi protein, lemak dan sebagainya, ikan, nasi, telur dan sebagainya, itu kan semuanya ada vitamin-vitaminnya juga ya di dalam situ. Nah, menurut saya tidak perlu. Jangan sampai menjadi beban. Oh ya betul. Ya, ini kalau menjadi beban otomatis malah nanti kemana-mana. Ya betul. Ya, jadi ini memang suatu kewajiban dan ini untuk supaya tubuh menjadi lebih sehat. Jadi pergunakan puasa ini untuk sangat-sangat beribadah. Ya, tujuan utamanya puasa kan untuk beribadah. Bukan malah tambah beban gitu ya dok ya. Oke dokter, terima kasih dokter waktunya. Sekian untuk podcast kali ini teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.